Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah tentang pencarian jodoh yang tertipu karena hanya memandang dengan mata lahiriahnya saja sebagai tolok ukur mencapai kebenaran yang hakiki. Ternyata walaupun sudah berpacaran bertahun-tahun, akhirnya mendapat kerugian yang sangat besar. Bayangkan, ada teman saya, seorang perempuan yang mengenal seorang laki-laki bukan dari medsos, tapi dia kenalnya melalui kehidupan nyata. Dia mengatakan kepada saya bahwa dirinya baik, sudah kenal keluarganya, sudah pacaran 7 tahun. Nah, ketika saya datang kepada teman saya itu menanyakan apakah akan menikah dengan dia mengatakan iya. Seingat saya itu mengatakan iya. Ini kejadian sudah sangat lama. Lalu saya anjurkan apakah tidak bertanya kepada Allah, yang maksudnya melakukan sholat istikharah supaya tidak salah dalam menilai gitu loh. Karena hanya Allah yang Maha mengetahui. Tetapi dia menolak dengan mengatakan dia baik kok mas. Nah, akhirnya saya biarkan. Ternyata kakak kandungnya beberapa waktu lamanya akhirnya memberikan kabar kepada saya. Ternyata pernikahannya tidak jadi, gagal. Sebelum pernikahan itu terjadi, seingat saya itu gedung pernikahannya itu sudah disewa, otomatis sudah pasti cincinnya, baju pernikahannya, undangannya sudah siap. Tinggal menunggu hari. Ternyata ada kabar bahwa calon lelaki yang sudah dipacarinya 7 tahunan, ya seingat saya 7 tahunan ini dipacari, sudah kenal keluarganya katanya baik, menurut teman saya dia laki baik. Ternyata tersiar kabar menghamili orang lain di luar pulau. Nah, akhirnya gagal pernikahan itu. Lalu siapa yang rugi? Ya rugi yang menjalani pacaran yang sudah jelas Allah dilarang mendekati perzinahan. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun berada, ini pelajaran buat Anda yang ingin mencari jodoh terbaik menurut Allah. Jangan mengandalkan pandangan mata lahiriah, walaupun tidak kenal dari medsos. Kalau misalkan ada orang memilih dengan dirinya sendiri, yang maksudnya adalah tidak pernah meminta petunjuk dari Allah yang Maha mengetahui segala macam kehidupan manusia, segala macam takdir seluruh makhluk, itu artinya sudah menyombongkan diri kepada Allah. Akhirnya kalau Allah mengizinkan hal itu terjadi, yang mana izin Allah terjadi itu bukan berarti semuanya diridhoi, bukan. Supaya manusia itu mendapatkan keburukan sesuatu yang telah dia kerjakan tanpa meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Allah yang Maha mengetahui. Akhirnya terjadilah firman Allah di dalam surat An-Nisa, ya, semua keburukan yang terjadi itu pada dirimu itu karena ulah tanganmu sendiri. Nah, begitu juga teman saya, sudah didatangkan orang yang mengenal dia, yaitu saya. Itu kebaikan dari Allah sebenarnya, cuma dia tidak faham maksud didatangkannya saya kepada dirinya itu sebagai peringatan sebelum mendapatkan kerugian, rugi waktu, rugi biaya, ya, rugi
perasaan yang diberikan kepada orang yang salah. 7 tahun, bayangkan, sia-sia. Dan berapa banyak dosa ketika dia misalkan 7 tahun kesana kemari sama orang tersebut. Misalkan gandengan tangan lah, berduaan lah, traktir mentraktir, sia-sia akhirnya. Maka dia akhirnya yang rugi. Bukan saja teman saya itu mengalami seperti itu, ya, tapi banyak sekali misalkan public figure yang di YouTube, yang tersiar di YouTube, yang dulunya saling mencintai, pernikahannya mewah, heboh, mengatakan saling mencintai, ya, seolah-olah memang tepat pilihannya. Nah, ternyata bertengkar, ada yang berselingkuh, ada yang melakukan penipuan terhadap harta bendanya, akhirnya cerai, saling rebutan hak asuh anak, saling rebutan harta gono gini. Nah, itu banyak sekali terjadi hal yang demikian, tertipu dengan pandangan mata lahiriah. Coba ngikuti perintah Allah. Ya, untuk diketahui, sudah saya pernah bagikan kepada Anda semua tentang dulu perjalanan saya mencari jodoh. Ya, jadi carilah jodoh dengan ketakwaan kepada Allah. Modalnya ketakwaan. Bukan modal gombal-gombalan, bukan modal uang, bukan modal dukun apalagi. Bukan modal kendaraan yang mewah, bukan. Jadi Allah itu sudah memberikan rumusan jodoh. Di dalam Al-Quran kalau misalkan wanita keji untuk laki-laki keji, wanita baik untuk laki-laki baik, maka kita untuk mendapatkan jodoh yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Kita sendiri dulu yang harus bertakwa kepada Allah. Lalu ketika mencari jodoh, nggak masalah dari medsos ataupun dari kehidupan nyata. Saya itu dapat dari medsos. Cuman saya sebelum memilih, saya meminta sama Allah, ya, agar dihindarkan dari wanita-wanita yang tidak baik. Ya, tutup peluangnya sedikit pun jangan ya Allah. Tapi sambungkan dengan wanita yang baik saja, yang mau diajak hidup mendekat kepada Allah, ya, yang terbaik menurut Allah. Jadi saya minta dipilihkan oleh Allah. Akhirnya dipertemukanlah, ya, calon istri saya itu. Kemudian saya minta dia sholat istikharah, saya pun sholat istikharah. Sama-sama mendapatkan mimpi petunjuk dari Allah. Nabi Muhammad bersabda, mimpi seorang mukmin adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Jadi mimpi bagian nubuah kenabian itu tidak dusta. Itu petunjuk dari Allah. Jadi istri saya itu bermimpi tentang saya, bahwa saya itu baik katanya di dalam mimpi itu. Dan di dalam mimpi saya itu ada simbol-simbol rembulan banyak sekali. Dan agak panjang ceritanya, sudah saya bagikan di channel ini. Nah, akhirnya sama-sama dapat petunjuk dari Allah. Saya baik untuk diri istri saya baik untuk diri saya. Dan kemudian setelah istri saya hamil, mimpi anak laki-laki yang mengatakan Allah. Akhirnya lahirlah anak laki-laki yang diberi lafaz Allah di telinga anak saya. Nah, semuanya sejalan. Jadi kebenaran hakiki tentang calon pasangan kita itu hanya Allah. Dengan cara bertakwa, akhirnya Allah beri petunjuk siapa yang baik menurut Allah, gitu loh. Nah, kalau misalkan tidak mengikuti caranya Allah, maka terjadilah seperti yang Allah firmankan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Ya, yang menyatakan bahwa barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pemurah yaitu Al-Quran, maka kami membiarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Akhirnya kalau setan sudah menemani menjadi teman karibnya, pandangannya dikiranya baik, padahal menurut Allah buruk. Dapat kabar berita, katanya orang, kata teman dekatnya katanya baik, ternyata menurut Allah buruk. Ya. Jadi teman dekatnya kah, keluarganya kah, tidak terus menerus tiap detik selalu bersama orang itu. Pasti ada waktu-waktu di mana orang yang kita cintai itu, orang yang ingin kita nikahi itu keluar sendiri, nggak tahu kemana, kelayapan kemana. Nah, itu yang tidak mungkin diketahui. Ya. Setiap detiknya itu tidak mungkin tahu kecuali Allah saja. Maka hati-hati saudara-saudariku, gantungkanlah kepada Allah untuk segala macam urusan, bukan hanya urusan jodoh. Baik itu masalah kecil maupun urusan yang besar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.